Di jantung Eropa terdapat sebuah negara di mana para wanita disamakan dengan bangsawan modern, anggun, cerdas, tak terlupakan. Sebuah tempat di mana Anda bisa menghasilkan $1.600 sebulan tanpa melakukan apa-apa, menyeruput kopi di kafe berusia seabad, atau makan malam di dalam tempat perlindungan bom. Dari pegunungan Alpen hingga Simfoni Agung Wina, Austria penuh kejutan. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap 18 fakta luar biasa yang belum pernah Anda ketahui tentang negeri memesona ini. 1. Permata Eropa Tengah yang diselimuti keindahan Alpen. Tersembunyi di jantung Eropa, Austria adalah harta karun tanpa garis pantai, di mana danau yang berkilauan dan puncak Alpen yang bersalju tampak seolah-olah melompat keluar dari buku cerita. Meskipun lebih kecil dari negara bagian Maine di AS, bekas benteng kekaisaran ini membentang sekitar 32.400 mil persegi dan memikat pengunjung dengan lanskap Alpen yang megah, istana barok yang elegan, dan desa-desa tepi danau yang indah, terutama karena 2/3 wilayahnya berada di daerah pegunungan. Letak Austria berbatasan dengan 8 negara, termasuk Italia, Jerman, dan Republik Ceko, telah membentuknya menjadi pusat budaya benua yang semarak. Rumah bagi sekitar 9 juta orang, lebih dari 70% diantaranya tinggal di kota. Negara ini menikmati iklim yang beragam, yang memadukan dataran rendah beriklim, sedang dan ketinggian Alpen. Musim panas hangat dan cerah, mencapai hingga 80 derajat Fahrenheit, sementara musim dingin sering turun hingga 10 derajat Fahrenheit di bawah selimut salju. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Jerman, namun varian Austria dikenal dengan nada yang lebih lembut dan melodis. Dengan PDB per kapita mendekati $55.000, Austria melampaui negara-negara seperti Jepang dan Prancis secara ekonomi. Kemakmurannya berakar pada industri seperti rekayasa mekanik, pariwisata kelas atas, dan keuangan, menyambut jutaan pelancong global setiap tahunnya. 2. Pegunungan Alpen, masa pensiun, seperti mimpi di surga pegunungan Austria. Pensiun di pegunungan Alpen Austria bagaikan melangkah ke dalam lukisan hidup, di mana setiap hari terasa seperti kartu pos dan waktu tampaknya berjalan lebih lambat. Bagi banyak orang Amerika dan Eropa, ini bukan sekadar fantasi, ini adalah tren yang berkembang. Daya tariknya terletak bukan hanya pada pemandangan yang memukau, tetapi juga gaya hidup yang ditawarkannya. Di musim dingin, Alpen menyerupai bola salju yang dihidupkan. Desa seperti Hallstatt dan Zell am See ditaburi salju segar. Chalet kayunya bersinar di bawah lentera lembut. Udara gunung yang segar, cangkir Glühwein yang mengepul, dan suara lonceng kereta luncur di kejauhan membangkitkan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Saat musim panas tiba, lanskapnya berubah. Padang rumput hijau bermekaran dengan bunga-bunga Alpen. Jalur pendakian melintasi danau biru kehijauan, dan suara lonceng sapi terdengar dari perbukitan. Ini adalah tempat di mana kebugaran bukanlah tren, tetapi tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk setempat mendaki, bersepeda, dan berendam di pemandian air panas yang kaya mineral. Salah satu pengalaman tak terlupakan. Sebuah bar es tersembunyi di dalam Gletser Hintertux, di mana segalanya, dinding, kursi, bahkan gelas, dipahat dari es berusia 3.000 tahun. Rasanya seperti meneguk schnapps di istana beku di atas awan. Dengan layanan kesehatan terjangkau, tingkat kejahatan rendah, dan budaya yang ramah serta mencintai alam, pegunungan Alpen Austria menawarkan lebih dari sekadar pemandangan. Mereka menawarkan tempat perlindungan. Bagi mereka yang mencari masa pensiun yang tenang dan bermakna, sedikit tempat di bumi yang bisa menandingi ini. Katakanlah Anda bisa pensiun di Alpen mulai besok. Apa hal pertama yang akan Anda lakukan? Menyeruput Glühwein di bar es, naik mobil salju mengelilingi Hallstatt, atau bermeditasi mendengarkan lonceng sapi di padang pegunungan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, agar kami tahu siapa di sini yang merupakan bangsawan pensiun masa depan. 3. Harta karun abadi Austria, lebih dari sekadar kartu pos. Austria adalah negara yang menyambut lebih dari 30 juta wisatawan setiap tahun. Namun bahkan landmark paling ikonisnya terus mengejutkan dan memikat.
Ambil contoh Hallstatt. Permata tepi danau ini begitu memukau hingga seorang pengembang Tiongkok membangun replika persisnya di Guangdong. Tapi Hallstatt yang asli lebih dari sekadar desa indah, layaknya kartu pos. Ini adalah rumah bagi tambang garam tertua di dunia, di mana pengunjung dapat meluncur di lintasan kayu ke dalam terowongan kuno yang dipahat 7.000 tahun lalu. Kemudian ada Istana Schönbrunn di Wina, keajaiban kekaisaran dengan lebih dari 1.400 ruangan, masing-masing bergema dengan kemegahan Habsburg. Namun hanya sedikit pengunjung yang tahu bahwa taman istana ini mencakup reruntuhan Romawi rahasia yang dibangun semata untuk keindahan estetika, atau bahwa Cafe Gloriette di puncak bukitnya menawarkan salah satu pemandangan panorama terbaik di kota. Di Salzburg, tempat kelahiran Mozart, penggemar musik klasik menyusuri jalan-jalan yang sama yang menginspirasi The Sound of Music. Tapi tersembunyi di dalam tembok bentengnya terdapat ruang penyiksaan abad pertengahan dan kereta funikular tertua di Austria yang masih beroperasi hingga kini. Bahkan kota-kota yang kurang dikenal seperti Innsbruck dan Graz menyimpan rahasia. Di Graz, Murinsel, sebuah pulau dari baja dan kaca yang mengapung di sungai, bersinar di malam hari seperti pesawat luar angkasa. Di Innsbruck, para pemain ski bisa meluncur di lereng Olimpiade pada pagi hari dan bersantap di bawah lengkungan bergaya gotik pada malam hari. Keajaiban sejati Austria terletak pada perpaduan antara kemegahan dan keintiman ini. Ini adalah tempat di mana setiap gunung memiliki legenda, setiap istana menyimpan rahasia, dan setiap kafe punya kisah yang menunggu untuk didengar. Keempat, ibu kota sepeda Eropa. Lebih dari sekadar pandangan turis. Wina telah lama dikenal karena musik klasiknya, arsitektur kekaisarannya, dan budayanya yang elegan, tetapi kini, kota ini juga menuai pujian sebagai salah satu kota bersepeda paling progresif di Eropa. Dengan lebih dari 1.600 km jalan ramah sepeda, rute sepeda jarak jauh khusus, dan visi berani untuk mobilitas berkelanjutan, Wina diam-diam memimpin revolusi roda 2. Berbeda dengan banyak kota di mana bersepeda adalah subkultur, di Wina ini adalah cara hidup. Para pebisnis mengayuh sepeda dengan mantel berjas, orang tua menarik anak-anak dengan e-trailer ramping, dan mahasiswa meluncur melewati katedral gotik dengan e-bike pintar. Pemerintah secara aktif mendukung gerakan ini, subsidi hingga €700 per e-bike, insentif pajak bagi perusahaan yang mempromosikan bersepeda, dan desain baru jalan tol sepeda yang menghubungkan distrik pinggiran dengan pusat kota. Platform berbagi sepeda inovatif seperti Win Mobile Radi dan City Bike Win membuat bersepeda menjadi mudah diakses dan terjangkau bagi semua orang. Sementara zona parkir pintar dan stasiun perbaikan bertenaga surya mulai bermunculan di seluruh kota. Yang paling mengesankan, proyek Green Ring Wina mengubah koridor rel kereta yang tak terpakai menjadi boulevard bersepeda tanpa hambatan, mengelilingi kota dengan alam dan transportasi bersih. Di banyak bagian Wina, terutama di Neubau dan Josefstadt, jumlah sepeda kini melebihi mobil saat jam sibuk. Ini bukan hanya soal kenyamanan, ini soal membayangkan ulang kehidupan kota. Wina membuktikan bahwa sebuah kota bisa elegan, efisien, dan ekologis secara bersamaan. Jika Anda tinggal di Wina, apa yang akan Anda pilih? Bersepeda melewati Istana Schönbrunn layaknya pangeran masa kini, atau melaju kencang di jalan tol sepeda kota seolah ikut Tour de Austria? Tulis jawaban Anda di komentar. Apakah Anda tim bangsawan atau tim kecepatan? Beritahu kami. Kelima, kedai kopi Wina. Tempat waktu terhenti dan pikiran terbangun. Di Wina, kedai kopi lebih dari sekadar tempat untuk memesan cappuccino. Ini adalah panggung abadi di mana budaya, percakapan, dan perenungan berkembang. Lembaga-lembaga yang dicintai ini, yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, tertanam dalam jalinan sosial kota ini. Setiap detail dirancang dengan sengaja. Meja marmer memantulkan cahaya lembut dari lampu gantung kristal. Bangku beludru mengundang Anda untuk tinggal lebih lama. Dan udara membawa aroma lembut biji kopi panggang dan koran segar. Begitu Anda duduk, segelas air putih langsung disajikan, tanpa perlu diminta. Tidak ada tekanan untuk memesan lagi, tidak ada desakan untuk pergi.
Anda bisa duduk di sini selama berjam-jam, menulis puisi, bermain catur, membuat sketsa, atau sekadar mendengarkan lantunan piano dari kejauhan. Kedai-kedai kopi Wina telah menjadi tuan rumah bagi beberapa tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Freud merenungkan psikoanalisis di Cafe Landmann, Trotsky menulis teori politik di Cafe Central, dan Beethoven sendiri pernah meninggalkan sebuah kafe karena debat tentang harmoni. Saat ini, penulis, mahasiswa, wisatawan, dan pemikir terus melanjutkan tradisi ini. Baik Anda menikmati sepotong sacer torte di Cafe de Mel atau mencoba Einspanner favorit lokal, espresso ganda dengan krim kocok, Anda sedang menyeruput dari cangkir yang direndam dalam seni, pemberontakan, dan refleksi selama berabad-abad. Di Wina, kopi bukan hanya minuman. Ini adalah ritual, filosofi, dan bentuk pemberontakan diam terhadap kekacauan kehidupan modern. 6. Bangsawan modern, tercantik dari Eropa Tengah. Berjalanlah di jalan berbatu di Wina pada pagi musim gugur yang sejuk, dan Anda mungkin akan terpukau sejenak, bukan oleh monumen atau museum, tetapi oleh seorang wanita yang keanggunan sunyinya membangkitkan kemegahan zaman dahulu. Tinggi, anggun, dan berpakaian sempurna, dia tampak seperti keluar dari lukisan Klim, namun membawa ponsel pintar dan berbicara bahasa Inggris, Prancis, atau bahkan Rusia dengan fasih. Inilah para bangsawan modern Austria. Wanita yang kecantikannya hanya bisa disaingi oleh kecerdasan dan kekuatan batin mereka. Jauh dari sekadar terikat pada tradisi, wanita Austria telah mendefinisikan ulang feminitas di abad ke-21. Banyak yang memegang gelar di bidang hukum, ekonomi, atau seni, dan sama mungkinnya memimpin perusahaan rintisan teknologi seperti tampil dalam orkestra simfoni. Mereka sangat mandiri namun sangat terhubung dengan warisan mereka. Di akhir pekan, Anda akan menemukan mereka mendaki jalur pegunungan Alpen, menghadiri opera di Vienna State Opera, atau menjelajahi pasar barang antik di Salzburg. Dalam hal hubungan, mereka menghargai kedalaman emosional, kesetaraan, dan ambisi bersama. Faktanya, semakin banyak yang terbuka pada pernikahan internasional, bukan karena angan-angan, tetapi karena mereka mencari pasangan yang menghormati kemandirian mereka dan berbagi visi tentang kehidupan yang seimbang dan bermakna. Seorang ekspat Amerika pernah berkata tentang istrinya yang orang Austria, "Dia tidak membutuhkan gestur besar. Kehadirannya membawa martabat ke rumah kami, dan suaranya membawa kejelasan dalam setiap keputusan." Baik saat menyeruput anggur di Heuriger Wina atau memperjuangkan kebijakan iklim di parlemen, wanita-wanita ini mewujudkan jiwa dari sebuah negara di mana keanggunan bertemu modernitas. 7. Wina, ibu kota musik dunia dahulu dan sekarang. Wina bukan hanya ibu kota Austria, ini adalah detak jantung warisan musik dunia. Berjalanlah di kota ini, dan Anda akan mendengar Mozart di stasiun metro, Waltz Strauss dalam pertunjukan jalanan, dan Schubert bergema dari jendela konservatori. Bahkan toilet umum pun dipenuhi melodi klasik, sebuah penghormatan yang pas bagi kota di mana musik bukan sekadar hiburan, melainkan identitas. Namun Wina tidak terjebak di masa lalu. Tentu Anda bisa menghabiskan malam di Vienna State Opera yang megah atau Golden Hall di Musikverein, di mana akustiknya begitu presisi hingga dipelajari oleh para insinyur. Tapi saat tengah malam tiba, kota yang sama berubah menjadi taman bermain yang berdenyut. Klub tekno bawah tanah di ruang penyimpanan anggur. Abad ke-13, opera terbuka di taman musim panas, dan bar jazz tersembunyi di balik perpustakaan. Perpaduan antara keanggunan dan keberanian inilah yang membuat Wina istimewa. Ini adalah kota di mana seorang pemain biola juga bisa menjadi DJ di akhir pekan, dan di mana ritme kehidupan, baik lama maupun baru, tak pernah meleset. Tak heran jika Wina dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia, lebih dari 10 kali oleh Mercer. Sebagian besar berkat harmoni sempurna antara budaya, kenyamanan, dan kreativitas. 8. Budaya festival paling unik di dunia. Austria bukan hanya negeri istana dan gedung konser. Ini adalah tanah di mana festival membentuk identitas dari musim ke musim. Festival Salzburg yang kini berusia lebih dari 1 abad mengubah tempat kelahiran Mozart menjadi panggung dunia,
Dari produksi opera megah di teater barok hingga pertunjukan paduan suara yang menggetarkan jiwa di biara abad pertengahan, setiap malam musim panas terasa seperti mimpi yang dilukis dengan musik dan cahaya. Selebriti, bangsawan, dan wisatawan sama-sama berdandan glamor, menyeruput anggur berkilauan di bawah bintang-bintang di antara babak pertunjukan. Namun untuk setiap gala budaya yang mewah, Austria juga memiliki tradisi liar dan membumi yang terasa seperti diangkat dari mitologi kuno. Masuki Krampuslauf, festival musim dingin yang tiada duanya. Saat salju turun dan lampu Natal bersinar, pria-pria dengan topeng kayu menyeramkan, berbulu dan bertanduk berparade di kota-kota, menggeret rantai dan mengejar anak-anak nakal. Berasal dari ritual pagan Alpen, Krampus bukan datang untuk memberi hadiah. Dia datang untuk menakut-nakuti. Bayangkan Halloween bertemu Natal dengan sentuhan horor ala film. Festival-festival eksentrik lainnya termasuk parade topi Wall di Graz, di mana seluruh kota merajut topi musim dingin raksasa untuk patung dan air mancur, serta Narzissenfest di Bad Aussee, perayaan musim semi di mana perahu raksasa berbentuk unicorn, burung hantu, dan naga yang terbuat dari bunga mengapung di danau pegunungan. Dari seni tinggi hingga cerita rakyat liar, dunia festival Austria membuktikan bahwa negeri ini tahu bagaimana merayakan, di atas panggung, di jalanan, dan jauh di dalam jiwa manusia. 9. Anjing di kereta, di kafe, dan hampir di mana saja. Austria mungkin adalah salah satu negara paling ramah anjing di dunia. Di sini anjing tidak hanya diterima, mereka menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti anggota keluarga berkaki 4 dengan hak penuh. Di kereta ÖBB, anjing bepergian dengan gaya. Mereka memerlukan tiket sendiri, setengah harga tiket manusia, tetapi sebagai gantinya mereka mendapatkan kenyamanan kelas 1. Kondektur sering terlihat membagikan biskuit atau menyapa penumpang berbulu dengan nama mereka. Dari Golden Retriever yang tertidur di lorong hingga Dachshund berpakaian rapi di kursi jendela, tidak jarang menemukan gerbong kereta yang tampak seperti taman anjing berjalan. Di kota-kota seperti Wina dan Salzburg, anjing menemani pemiliknya ke hampir semua tempat. Masuk ke sebuah kedai kopi, dan Anda mungkin melihat pug manja di bawah meja marmer, menyeruput dari mangkuk berisi air Evian. Restoran mewah menyediakan bantal. Kafe kasual menawarkan camilan gourmet untuk anjing di samping espresso. Bahkan beberapa butik dan toko buku memperbolehkan teman berkaki 4 ikut menjelajah bersama manusia mereka. Ruang publik pun sangat ramah. Taman memiliki zona anjing, khusus dengan peralatan kelincahan dan stasiun air bersama. Saat musim panas, Hundebrunnen, air mancur khusus anjing, mengalirkan air pegunungan Alpen yang sejuk untuk menjaga hidrasi para hewan peliharaan. Dan ya, Anda akan menemukan toko roti anjing, lengkap dengan kue ulang tahun dan pauvin rasa selai kacang. Di Austria, menjadi anjing berarti lebih dari sekadar jalan-jalan panjang dan dielus perut. Ini berarti naik tram, pergi brunch, dan bersantai di kaki pemilik Anda selama latihan konser klasik. Ini bukan sekadar memiliki hewan peliharaan. Ini adalah kewarganegaraan anjing sepenuhnya, dijalani dengan keanggunan dan hati. 10. Makanan yang layak untuk bangsawan dan diperebutkan seperti harta karun. Masakan Austria adalah perpaduan antara cita rasa Alpen yang sederhana dengan keanggunan kerajaan, dan setiap hidangan menceritakan sebuah kisah. Bayangkan Wiener Schnitzel yang begitu besar hingga menjulur dari pinggir piring, berwarna keemasan dan renyah, dengan perasan lemon dan salad kentang di sampingnya. Atau Tafelspitz, favorit Kaisar Franz Joseph, di mana daging sapi direbus perlahan dan disajikan dengan lobak parut, saus kucai, dan sayuran akar yang lembut. Dan kemudian datanglah hidangan penutup, Apfelstrudel, dengan lapisan pastry yang sangat tipis, dipenuhi isian apel dan kismis yang dibumbui. Tapi permata mahkota sejati, Sachertorte, kue coklat padat dengan selai aprikot, begitu ikonik hingga memicu pertarungan hukum selama puluhan tahun antara Hotel Sacher dan toko kue Demel mengenai siapa yang memiliki resep asli sejati. Bocoran, keduanya masih menyajikannya dan masing-masing mengklaim miliknya yang terbaik.
Banyak restoran bertempat di ruang bawah tanah penyimpanan anggur berusia ratusan tahun atau bunker yang diubah menjadi brasserie, di mana cahaya lilin yang berkelap-kelip dan langit-langit berkubah menambah suasana dramatis di setiap suapan. Di Austria, makanan tidak disajikan terburu-buru. Makanan dirayakan, karena setiap hidangan lebih dari sekadar nutrisi. Ini adalah pertunjukan budaya yang telah berabad-abad dibentuk. 11. Plat nomor personalisasi. Ketika prestis bertemu kelucuan. Di Austria, bahkan mobil Anda bisa punya kepribadian. Di sini, plat nomor bukan hanya angka registrasi. Mereka adalah papan iklan mini dari identitas. Dengan membayar biaya administrasi yang terjangkau, warga Austria dapat meninggalkan susunan huruf dan angka biasa dan membuat sesuatu yang berani, bermakna, atau bahkan jenaka. Selama sesuai dengan aturan format negara. Jalanan di Wina dan Graz penuh kejutan menyenangkan. Sebuah mobil sport mencolok mungkin menampilkan Diva 1, sementara sedan milik profesor bertuliskan MZR-T1 sebagai penghormatan pada Mozart. Seorang CEO teknologi bisa melaju dengan Codex, dan van pengantar milik tukang roti mungkin bertuliskan Brot Value. Anda bahkan akan melihat pernyataan romantis seperti 4 lufu atau gaya main-main seperti MR Cool. Namun jangan harap melihat sesuatu yang terlalu mencolok atau kasar. Kustomisasi di Austria memiliki keanggunan yang tenang. Bahkan saat mengekspresikan individualitas, orang Austria menghindari kesombongan. Tujuannya adalah kecerdikan, bukan keangkuhan. Plat custom di sini seperti jas yang dijahit dengan rapi atau komentar cerdas, halus, berkelas, dan sangat pribadi. Inilah perpaduan antara formalitas dan gaya yang menjadikan budaya berkendara Austria unik secara halus. Setiap belokan di lampu merah mungkin datang dengan senyuman dan sebuah cerita. 12. Minggu yang suci, saat waktu melambat. Di Austria, hari Minggu lebih dari sekadar hari libur. Ini adalah filosofi hidup. Saat lonceng gereja berdentang di desa-desa yang mengantuk dan kota-kota yang sunyi, toko-toko tutup, pasar lengang, dan bahkan suara mesin pemotong rumput pun hilang. Anda tidak akan menemukan orang-orang terburu-buru menyelesaikan pekerjaan rumah atau mengejar tugas yang tertunda. Sebaliknya, Anda akan melihat keluarga mendaki di Alpen, pasangan membaca di tepi Danube, dan anak-anak bermain di padang rumput yang diterpa sinar matahari. Jedah mingguan ini dilindungi oleh hukum. Dan yang lebih penting oleh budaya. Orang Austria menghargai ritme istirahat ini, melihatnya bukan sebagai kemalasan, melainkan sebagai keseimbangan yang sakral. Bahkan di era Amazon dan akses 24/7, Austria tetap menolak godaan konsumerisme hari Minggu. Toko yang tertangkap buka pada hari Minggu bisa dikenai denda besar, dan tetangga mungkin melaporkannya, bukan karena iri, tetapi karena bangga menjaga ketenangan. Makan siang hari Minggu seringkali menjadi acara lintas generasi, berlangsung selama berjam-jam dan penuh dengan tawa, daging panggang hangat, dan hidangan penutup buatan sendiri. Aturannya yang tak tertulis, Anda tidak boleh terburu-buru di hari Minggu. Karena di salah satu negara paling efisien dan makmur di Eropa, kemewahan sejati bukanlah kekayaan, melainkan waktu yang dihabiskan dengan baik. 13. Desa di mana semua orang memiliki nama belakang yang sama. Tersembunyi di lipatan pedesaan Austria Hulu, terdapat Saint Jürgen am Ried, sebuah desa kecil yang menawan dan menentang gagasan identitas modern. Di sini hampir semua orang bernama Pichler, bukan karena kebetulan, melainkan sejarah. Generasi demi generasi dari keluarga yang saling terjalin, tak terputus oleh migrasi atau pernikahan luar selama berabad-abad, telah menciptakan sebuah mikrokosmos di mana nama belakang sendiri tak banyak berarti. Sebagai gantinya, penduduk lokal menjalani kehidupan sehari-hari menggunakan semacam GPS sosial. Anda akan mendengar frasa seperti, Pichler sepupunya tukang roti, Pichler yang punya bengkel traktor, atau Pichler muda yang istrinya mengajar di Linz. Ini adalah tradisi lisan, diwariskan dari mulut ke telinga, seperti peta hidup yang memuat silsilah, pekerjaan, dan hubungan. Pengunjung sering tersesat di antara kotak surat dan plakat nama yang identik, tetapi bagi penduduk desa, ini sudah menjadi hal yang alami. Orang luar mungkin tertawa, tetapi para Pichler desain.
Jürgen melihatnya secara berbeda. Semua orang termasuk, semua orang diingat, dan tak ada yang benar-benar anonim. Sistem yang kuno dan hampir seperti cerita rakyat ini mengingatkan kita bahwa identitas tidak selalu soal dokumen resmi. Kadang-kadang identitas tertanam dalam cerita, julukan, dan irama kehidupan di sebuah desa di mana semua orang mungkin berbagi nama, tetapi tak ada dua orang yang benar-benar sama. 14. Laut di jantung negara yang tak memiliki garis pantai. Austria mungkin berjarak ratusan kilometer dari garis pantai manapun, tetapi sekali mengunjungi Danau Wörthersee dan Anda akan bersumpah bahwa Anda telah menemukan Mediterania di Alpen. Terletak di negara bagian selatan Karintia, danau glasial ini berkilau seperti safir, dikelilingi bukit berhutan pinus dan villa berwarna pastel. Dikenal secara akrab sebagai Laut Karintia. Airnya yang biru kehijauan mencapai suhu musim panas hingga 27 derajat Celcius, 81 derajat Fahrenheit. Sempurna untuk berenang, berlayar, atau sekadar mengapung dalam ketenangan. Di siang hari, kapal pesiar dan perahu mahoni klasik meluncur di permukaan danau, sementara para paddleboarder menjelajahi teluk tersembunyi. Di malam hari, band jazz tampil dari panggung terapung, melodi mereka melayang di atas dermaga yang diterangi cahaya lilin. Penduduk setempat menyeruput Aperol Spritz sambil menyaksikan matahari terbenam di balik Alpen, menyinari air dengan cahaya emas. Kota-kota tepi danau seperti Velden, Perchak, dan Mariawerth menawarkan segalanya, dari hotel mewah hingga penginapan B&B yang nyaman, menjadikan Wörthersee tempat peristirahatan bagi kaum elit maupun pemimpi sehari-hari. Lebih dari sekadar destinasi musim panas, ini adalah gaya hidup, jawaban Austria atas Riviera, tempat udara pegunungan bertemu keanggunan tepian danau. 15. Keanggunan terjangkau, hidup nyaman tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Di Wina, Anda tak perlu menjadi jutawan untuk hidup seperti bangsawan. Dengan biaya hidup rata-rata sekitar $1.500 per bulan, ibu kota Austria menawarkan keseimbangan yang tak tertandingi antara kualitas dan keterjangkauan. Sewa apartemen di pusat kota berkisar antara $650 hingga $800, dengan banyak bangunan bersejarah yang memiliki langit-langit tinggi, lantai parket, dan balkon yang menghadap ke jalan berbatu yang tenang. Biaya utilitas tetap rendah, sekitar $100 per bulan, berkat kebijakan energi berkelanjutan dan desain yang efisien. Transportasi umum terkenal karena efisiensinya dan biayanya yang terjangkau. Hanya dengan $58 per bulan, penduduk dapat menikmati tram, kereta, dan bus yang berjalan dengan presisi layaknya jam. Berbeda dengan ibu kota Eropa lainnya, di mana keanggunan datang dengan label harga yang sangat tinggi. Wina menawarkan museum kelas dunia, gedung opera, dan kafe dengan harga yang mengejutkan terjangkau. Di sini, makan malam di bistro menawan, dengan cahaya lilin dan anggur berkualitas bisa lebih murah daripada makan di truk makanan di Manhattan. Bagi banyak ekspat dan penduduk lokal, Wina bukan hanya tempat yang menyenangkan untuk tinggal. Ini adalah nilai terbaik untuk hidup beradab di benua ini. 16. Perpustakaan, bawah tanah kerajaan, tempat rahasia berbisik dalam kilau emas. Di bawah permukaan Wina tersembunyi sebuah tempat perlindungan pengetahuan, sayap bawah tanah dari Perpustakaan Nasional Austria. Tapi ini bukanlah ruang arsip berdebu dan remang seperti yang Anda bayangkan. Turuni tangga marmer yang tenang, dan tiba-tiba Anda berdiri di sebuah ruangan dengan kemegahan yang menakjubkan. Langit-langit berkubah yang dilukis tangan dengan fresko alegoris, rak kayu ek yang menjulang dari lantai hingga langit-langit, dan cahaya keemasan dari lampu gantung antik yang menerangi berabad-abad sejarah. Di sini, pengunjung tidak hanya dikelilingi oleh buku, mereka dipeluk oleh waktu. Perpustakaan ini menyimpan manuskrip abad pertengahan yang diterangi oleh para biarawan, peta abad ke-16 yang dahulu memandu para kaisar, dan bahkan surat tulisan tangan dari Mozart dan Maria Theresa. Di antara permata mahkota, dekret-dekret kekaisaran asli dari Kekaisaran Habsburg, ditandatangani, disegel, dan disimpan dalam laci berlapis beludru. Tur umum terbatas, dan sebagian besar pengunjung melewatkan harta karun bawah tanah ini sepenuhnya.
Namun bagi mereka yang menemukannya, pengalaman ini tak terlupakan. Ini adalah pengingat bahwa di balik kemegahan Wina tersembunyi sesuatu yang bahkan lebih berharga, jiwa intelektual Eropa, yang dilestarikan dalam tinta, perkamen, dan keheningan. 17. Jalur kereta pegunungan tertua di dunia yang masih beroperasi. Jauh sebelum kereta gantung dan kereta peluru hadir, sudah ada jalur kereta Semmering, keajaiban teknik yang begitu maju di masanya hingga membantu membentuk masa depan dunia perjalanan. Dibangun antara tahun 1848 dan 1854, ini adalah jalur kereta pegunungan sejati pertama di dunia dan masih beroperasi hingga kini, menjadi penghormatan hidup terhadap presisi dan ambisi Austria. Kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Jalur Semmering berkelok melewati 14 terowongan, 16 viaduk batu, dan lebih dari 100 jembatan lengkung, membentang di tepi tebing dan melayang di atas lembah berhutan. Kereta-kereta merayap melewati pegunungan Alpen Timur, menawarkan pemandangan yang menyaingi jalur kereta panorama manapun di dunia. Bagian terbaiknya, Anda bisa menikmatinya dengan cara yang sama seperti bangsawan abad ke-19. Gerbong vintage, jendela panorama, dan angin pegunungan menjadikan setiap perjalanan seperti adegan dalam film. Apakah Anda seorang penggemar kereta atau hanya pelancong yang penasaran? Semmering bukan sekadar perjalanan. Ini adalah ziarah ke dalam jiwa inovasi Austria. 18. Sebuah desa di mana setiap rumah adalah karya seni. Di sebagian besar kota, lingkungan terlihat seragam dan membosankan, tetapi tidak di Hundertwasser Village. Terletak di distrik ketiga Wina, negeri ajaib arsitektur ini adalah hasil karya Friedensreich Hundertwasser, seorang visioner pemberontak yang percaya bahwa garis lurus adalah tidak bertuhan dan tidak manusiawi. Langkahkan kaki Anda ke desa fantastis ini, dan Anda akan merasa seperti memasuki lukisan hidup. Bangunan-bangunan dipenuhi pohon yang tumbuh dari atap, dinding bergelombang dengan tekstur tak beraturan, dan jendela hadir dalam semua bentuk kecuali persegi. Setiap apartemen memancarkan keunikan, dari pintu kuning menyala hingga tangga berpola mozaik yang seolah menari di bawah kaki Anda. Desa ini tidak hanya mencakup hunian, tetapi juga kafe, toko seni, dan air terjun mini. Semuanya dirancang untuk menjadikan alam sebagai bagian dari arsitektur. Misi Hundertwasser menciptakan harmoni antara manusia dan lingkungan mereka, menolak keseragaman industri demi bentuk-bentuk organik yang menyenangkan. Ini bukan sekadar permukiman, ini adalah manifesto dalam warna. Dan di dunia penuh kotak beton, Hundertwasser Village berdiri sebagai pemberontakan yang ceria, membuktikan bahwa rumah bisa menjadi tempat tinggal sekaligus tontonan. Austria adalah tempat di mana waktu melambat, budaya berkembang, dan setiap momen terasa seperti goresan kuas di atas kanvas. Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk belajar, bekerja, atau pensiun di sini, jangan ragu. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam perjalanan menjelajahi Austria. Kami harap ini telah menginspirasi petualangan Anda berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.